Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan ketemu pembelajaran melalui video dari Ibu tentang bagaimana kita membuat kurva titrasi asam basa. Kalau kemarin materi titrasi asam basa, kalian sudah Ibu beri tugas untuk mempelajari melalui PowerPoint di Google Classroom dari Ibu kemarin. Oke, sekarang bagaimana kita membuat kurva titrasi asam basa? Ibu ambil contoh, kalau kita akan titrasi HCl 0,1 molar oleh NaOH 0,1 molar. Maka di sini NaOH-nya ini adalah sebagai larutan bakunya, larutan peniternya. Nah, kemudian HCl ini adalah larutan yang dititrasi. Kita ketahui kalau HCl-nya 0,1 itu berarti pH-nya sama dengan 1. Ini masuk di asam kuat. Kemudian kalau NaOH-nya 0,1, pH-nya sama dengan 13. Ini adalah masuk di basa kuat. Jadi kalau kita membuat grafik kurva titrasi asam kuat oleh basa kuat, berarti kita bikin grafiknya seperti ini, anak-anak. Di sini adalah volume basa kuatnya, volume NaOH-nya, sumbu X-nya. Kemudian di sini sumbu Y-nya adalah fungsi dari pH. Pada saat sebelum dititrasi atau volume NaOH-nya itu masih 0, berarti pH larutannya ada di 1, pH HCl. Pada akhir titrasi selesai nanti diharapkan pH-nya 13. Karena ini asam kuat dengan basa kuat, berarti nanti titik ekivalen yaitu titik di mana jumlah mol asam itu sama dengan jumlah molnya basa, maka pH-nya sama dengan 7. Ini nanti titik ekivalennya. Maka kurva titrasinya, anak-anak, bisa digambarkan bermula dari pH 1, titik ekivalen 7 berakhir di pH 13. Ini adalah titik ekivalen. Titik ekivalen. pH-nya sama dengan 7. Bagaimana sekarang, Bu? Kalau kurva titrasi itu saya balik. Titrasinya adalah basa kuat dititrasi oleh asam kuat. Maka di sini adalah sumbu X-nya volume HCl. Di sini sumbu Y-nya adalah fungsi dari pH. Pada saat belum dititrasi atau volume HCl-nya 0, maka pH-nya sama dengan 13. Karena kita mengacu di sini. Nanti titik ekivalennya 7, pH akhirnya adalah di asam kuat, pH-nya 1. Sehingga nanti kurva titrasinya kebalikannya seperti ini. Nah, ini 7, titik ekivalen, ini pH 13 berakhir di pH 1. Kurva titrasi yang kedua, yaitu kurva titrasi asam kuat oleh basa lemah. Contohnya apa? HCl 0,1 molar dititrasi dengan NH4OH 0,1 molar. Ini adalah asam kuat, pH-nya sama dengan 1. Yang ini adalah basa lemah, pH-nya sama dengan 11. Dari mana, Bu? pH-nya kok 11? Ingat, Kb-nya 10 pangkat min 5, konsentrasi OH min, akar Kb kali M, akar 10 min 5 kali 10 min 1, akar 10 min 6, 10 min 3, 10 min 3, maka POH-nya ketemu 3, pH ketemu 11. Ya, materi yang lalu ya. Oke, sekarang kita mulai kurva titrasi HCl oleh basa lemah. Nah, nanti di sini anak-anak. Di sini adalah volume NH4OH-nya. Kemudian di sini adalah fungsi pH-nya. Pada saat volume NH4OH 0, maka nanti pH HCl-nya masih 1 dan berakhir nanti di pH 11, bukan 13. Titik ekivalennya, Bu, ada di mana? Nah, kita menentukan titik ekivalen.
Titik ekivalen itu jumlah molnya asam kuat sama dengan jumlah molnya basa lemah. Berarti kalau sama ini adalah pH-nya hidrolisis. Maka pH-nya kurang lebih ada di sekitar 9 kalau kita hitung anak-anak. Asam kuat sama dengan basa lemah. Oke, pH-nya sekitar 9, maka nanti titik ekvivalennya Ibu taruh di sini 9. Nah, kurva titrasinya pada saat volume NH4OH-nya belum dititrasi, maka pH-nya masih 1, nanti ke 9, berakhirnya di 11. Nah, bedanya di sini anak-anak. Bedanya di pH akhir titrasinya 11, di awal titrasinya pH-nya 1, pH sama dengan 1, titik ekivalennya pH sama dengan 9. Ini pH hidrolisis. Sekarang kalau kita balik Bu, kita balik titrasinya nanti adalah asam lemah sama basa lemah sama asam kuat. Jadi basa lemah dititrasi dengan asam kuat. Tinggal kita balik aja kurvanya. Dari nanti pada saat di sini nanti adalah volumenya HCl, kemudian di sini nanti adalah pH. pH-nya basa lemah kita mulai dari 11. Di sini nanti pH titik ekivalennya 9. Sini pH 1, maka kurvanya menjadi begini. Nah, ini kurvanya untuk, nah di sini ada titik ekivalen 11, kemudian 1. Ini pH titik ekivalennya. Kurva titrasi asam basa dari asam lemah dititrasi oleh basa kuat. Contoh asam lemahnya adalah CH3COH 0,1 molar. Kalau asam lemahnya 0,1 molar berarti pH-nya nanti 3 di pokok bahasan asam basa pH kemarin. Kalau NaOH-nya 0,1 molar berarti pH-nya 13. Bagaimana kurva titrasinya? Kalau nanti kurva titrasi asam lemah oleh basa kuat, maka nanti di sini adalah volume dari NaOH-nya. Di sini adalah fungsi dari pH. Asam lemahnya kita mulai dari pH 3, kemudian nanti berakhir di pH 13. Nanti titik ekivalennya berapa Bu pH-nya? Titik ekivalen itu nanti jumlah mol dari asam lemah ditambah sama dengan jumlah mol daripada basa kuat. Berarti ini masuk di hidrolisis. Kalian ketahui kalau di hidrolisis asam lemah basa kuat nanti pH-nya sekitar 5. Jadi nanti di sini ada pH 5 titik ekivalennya. Maka nanti asam lemah dengan basa kuat akan seperti ini. Nah, ini kurva titrasinya. Nah, ini di sini adalah titik ekivalen. Kemudian ini pH-nya berakhir 13, awal pH-nya sama dengan 3. Sekarang kalau kita balik kurva titrasi dari basa kuat dengan asam lemah, nanti grafiknya tinggal membalik aja. Di sini adalah volume dari CH3COOH. Kemudian di sini adalah pH. Pada saat volume CH3COOH itu masih 0, pH-nya 13. Nanti akhir reaksi pH-nya 3, titik ekivalennya pH-nya 5. Maka kurva titrasinya seperti ini. Ini adalah titik ekivalen. Nah, begini anak-anak. Jadi ini grafik kurva titrasinya. Bagaimana Bu saya menghitung pH-nya satu persatu? Ibu tunjukkan menghitung pH-nya satu persatu. Silakan kalian lihat di buku paket kimia tentang cara membuat grafik kurva titrasi asam basa. Ini adalah secara garis besarnya aja. Kalau membuat grafik kurva itu acuannya adalah yang dititrasi apa dan larutan bakunya apa, pH-nya dimulai dari berapa dan berakhir di berapa. Seperti itu anak-anak. Ada pertanyaan? Nanti silakan
WA ke Ibu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.